Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada seluruh siswa kelas 10 SMAN Negeri 43 Jakarta di pembelajaran PPKN, tepatnya di pertemuan yang kedua yang akan kita laksanakan melalui YouTube Bila Arasyas atau YouTube-nya Pak Ayas nih. Sebelum kita mulai pembelajaran, aku mengingatkan ke kamu bahwa kalian tetap memiliki tugas. Nanti pastikan kalian menyimak video ini hingga bagian yang terakhir. Dan yang terakhir, jangan lupa sebelum kalian menyimak, tolong lakukan like dan juga subscribe agar Bapak tetap semangat membuat konten yang terbaik untuk kamu. Oke, anak didikku sekalian, kelas 10. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar pembelajaran hari ini berlangsung lancar dan kalian membawa ilmu nantinya yang bermanfaat setelah pembelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih yang sudah kondusif pagi ini. Anak-anakku sekalian, kita sudah masuk di pertemuan kita yang kedua. Marilah kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di pertemuan kita yang kedua, di kali ini, kita masih di KD 3.1. Kita akan membahas bersama dan mengkaji nilai-nilai Pancasila di dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kali ini Indonesia ya. Kita membahas KD 3.1 dan 4.1, di mana di KD 3.1 kita akan menganalisis nilai-nilai Pancasila di dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini untuk pengetahuannya. Di KD 4.1, kita akan menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini untuk bentuk keterampilannya, bisa presentasi dan sebagainya. Ya, kita akan mengulas di dalam indeks pencapaian kompetensi yang kalian harus capai di mata pelajaran PPKN kali ini, di KD 3.1. Yang pertama, kalian harus bisa mendefinisikan nilai-nilai Pancasila di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara melalui pertanyaan atau pernyataan yang mendalam, melalui cara berpikir kalian yang higher order thinking skills atau HOTS. Dan yang kedua, kalian harus bisa menganalisis tabulasi data dan informasi tentang nilai-nilai Pancasila yang ada kandungannya di dalam pemerintahan negara. Dan yang ketiga, kalian harus bisa menyimpulkan dan mengasosiasi data-data dan informasi nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang terakhir, menganalisis dan mempresentasikan hasil analisis kalian tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Sudah nggak sabar mau menyimak materinya secara utuh? Tapi tunggu dulu. Marilah sebelum kita masuk ke materi yang baru, kita review materi yang minggu kemarin, atau tepatnya pertemuan pertama sudah kita diskusikan melalui Google Slide. Oke, ini sudah tidak asing ya. Ini adalah bahasan kita kemarin di pertemuan pertama. Kalian sudah membahas dan mengkaji tentang makna dan nilai-nilai sila di dalam Pancasila. Siapa yang masih ingat? Bagus. Kalian masih muda, semua ingatannya masih segar ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada info nih dari Bapak. Sila-sila di dalam Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Siapa yang bisa menjawab? Tuliskan coba di kolom komentar. Apa sih maksud Pak Ayat sila-sila di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh? Yang memberikan respons, nanti saya berikan nilai plus. Silakan tuliskan komentar kamu. Bagus. Jadi sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan. Itu artinya bahwa sila yang 1 sampai 5 itu tidak boleh dikurangi atau ditambah-tambahi karena dia sudah menjadi satu kesatuan. Kalau satu sila saja hilang, itu bukan Pancasila lagi. Selain karena namanya Pancasila atau 5 dasar, kalau satu hilang itu artinya sudah kehilangan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Bulat dan utuh itu artinya adalah Pancasila itu merupakan suatu ideologi yang utuh dan sudah tidak
perlu ditambah-tambahkan lagi. Bulat itu kita cara memaknainya yakni dengan sila pertama itu merupakan sila yang mendasari dan menjiwai keempat sila yang lainnya. Jadi kalau kita menyebutkan sila yang pertama, dia mendasari dan menjiwai sila-sila yang lainnya. Kalau sila yang kedua gimana, Pak? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, dan mendasari dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Jadi seperti itu maksud dari bulat dan utuh sebenarnya, karena dia merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Jadi cara menyebutkannya juga sebenarnya seperti itu. Jadi ada sila 1, 2, 3, 4, 5, tidak seperti itu. Melainkan kita menyebutkannya seperti tadi ya, bahwa Persatuan Indonesia ini merupakan didasari dan jiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, dan menjiwai dan mendasari sila keempat dan sila kelima. Seperti itu agar nanti pemahaman kita lebih utuh tentang Pancasila. Nah, sila yang pertama, seperti yang sudah kita bahas kemarin, ini dari yang saya sudah rangkum dari Google Slide sekalian. Jadi kita simpulkan saja ya, sila yang pertama yakni segala hal yang berkaitan dengan moral negara, Pak. Bagus. Moral bangsa, hak asasi manusia, dan kebebasan itu harus dijiwai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Spiritnya itu harus spirit ketuhanan ya. Bahwa kebebasan dan HAM di Indonesia ini bukan bebas sebebas-bebasnya. Bukan hak asasi yang mutlak, tapi hak yang masih memegang teguh prinsip dari semangat ketuhanan yang Maha Esa, semangat spiritualisme yang tinggi. Nah, inilah implementasi dari sila yang pertama. Sila yang kedua itu apa ya? Nah, segala peraturan perundang-undangan di Indonesia, hukumnya itu harus mewujudkan harkat martabat manusia sebagai makhluk yang bermoral, berbudaya, dan juga berketuhanan. Lalu sila yang ketiga itu seperti apa? Negara ini merupakan sebuah persatuan hidup yang damai, terdiri dari berbagai kelompok, suku, ras, golongan, kelompok yang merdeka, yang saling menjaga moralnya, dan juga bergotong royong. Kenapa menjaga moral di situ? Karena kita berkomitmen hidup bersama. Kalau tidak ada ikatan moral yang saling diakui atau yang saling dipatuhi, sulit ya kita untuk tetap bisa bersama-sama. Maka dari itu kita harus saling menjaga moral kita, dan kita harus mau berpartisipasi dan bergotong royong dengan, ya kalaupun kita berbeda suku, berbeda agama, ras, golongan, dan kelompok, kita harus bisa bekerja sama dan bergotong royong untuk pembangunan negara kita. Nah, yang keempat, ada nih, yakni asal negara merupakan dari rakyat. Nah, negara kita ini asalnya ini dari rakyat, perjuangan rakyat. Kita merdeka negaranya ya karena rakyat. Oleh karena itu ya untuk rakyat. Jadi ya seperti prinsip demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan di negara kita dengan mendudukan demokrasi. Jadi segala hal, baik di pemerintahan dan di rakyat, ini pasti bercirikan demokrasi di Indonesia. Kehidupannya demokratis, mulai dari pemilihan, berpendapat, bertukar pikiran, menentukan segala sesuatu hal, ini pasti dengan cara-cara demokrasi di Indonesia atau demokratis. Nah, yang kelima, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini merupakan goals-nya negara kita. Seperti yang kita sudah ketahui kemarin, bahwa setiap negara di dunia ini menginginkan satu tujuan, yakni negaranya welfare state atau negaranya sejahtera. Tujuan negara kita pun sama, yakni keadilan sosial, yakni kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi keadilan itu harus diwujudkan terlebih dahulu dengan 3 keadilan yang lebih kecil, yakni yang pertama ada keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komunikatif. Ada 3 ya. Siapa yang bisa menuliskan keadilan distributif? Silahkan kamu tuliskan di kolom komentar. Yang bisa mengartikan keadilan legal dan komunikatif, silahkan juga kamu tuliskan di kolom komentar. Bagi yang aktif di kolom komentar, itu saya akan berikan reward nilai tambahan. Oke, keadilan distributif dulu. Siapa yang bisa? Saya baca ini komentarnya. Bagus.
Keadilan distributif itu adalah keadilan negara terhadap rakyatnya. Bagaimana negara memperlakukan rakyatnya yang sesuai dengan sila-sila sebelumnya, bahwa rakyat itu memandang rakyatnya itu, negara memandang rakyatnya itu dengan seadil-adilnya, yakni negara memberikan porsi yang cukup untuk setiap rakyatnya. Sebagai contoh ya, lebih mudahnya ya dalam memberikan bantuan sosial, bahwa negara ini memastikan rakyat kita yang berkebutuhan itu mendapatkan bantuan, dan rakyat kita yang tidak membutuhkan itu ya tidak dapat. Karena itu adil. Adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat dan porsinya. Bukan berarti semuanya harus dibagikan secara rata. Nah, itu berarti keadilan dalam hal mutlak ya. Kalau satu orang dikasih satu, setiap orang dikasih satu, namanya keadilan mutlak. Tapi yang di sini adalah keadilan distributif, yakni keadilan negara terhadap rakyatnya. Jadi apabila dalam kondisi pandemi seperti ini, negara memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, rakyat membutuhkan, itu berarti negara sedang melaksanakan keadilan distributif. Bagus sekali. Keadilan legal. Wah, saya baca komentarnya. Bagus sekali. Keadilan legal itu adalah bagaimana rakyat terhadap negara, kepatuhan dan ketaatan rakyat terhadap hukum, peraturan, dan perundang-undangan. Dan itulah bentuk keadilan legal. Jadi bagaimana rakyatnya patuh dan taat terhadap negara, peraturan, dan perundang-undangan. Itu berarti rakyatnya sedang melaksanakan keadilan legal. Jadi dia menempatkan diri dia sebagai rakyat dan menghormati negara. Ada juga nih keadilan ketiga, keadilan komunikatif. Siapa yang bisa? Saya baca komentarnya. Bagus. Keadilan komunikatif itu adalah keadilan antar warga negara. Jadi bagaimana kita saling mengisi di ruang yang diberikan oleh negara, saling membantu dan saling bekerja sama sehingga tercapai keadilan dan kesejahteraan ya. Karena ini tujuan kita bersama adalah keadilan sosial, kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, saya rasa kamu sudah ingat dengan materi yang kemarin. Saya mau menambahkan satu materi, di mana di dalam goals-nya di bab ini, kamu itu harus bisa mengaitkan sila-sila di dalam Pancasila di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kamu harus berpikir keras dan analisis. Saya bantu seperti ini aja. Nah, sila yang pertama, ini pasti berkaitan erat dengan ketuhanan, agama, ibadah, dan toleransi beragama. Ya, jadi segala tingkah laku pemerintah, segala bentuk perbuatan, praktik penyelenggaraannya yang mencerminkan adanya nilai ketuhanan di situ, ada agama, ada ibadah, toleransi beragama, itu berarti pemerintah kita sedang melaksanakan sila yang pertama. Sudah connect ya? Sila yang kedua apa Pak? Sila yang kedua itu tentang hak asasi manusia, tentang hukum, adab manusia, dan keadilan. Jadi kalau kamu sedang melihat pemerintah menegakkan hak asasi manusia, negara menegakkan hukum, nah itu adalah kaitannya dengan sila yang kedua. Yang ketiga, ini keywordnya persatuan, gotong royong, dan pemerataan. Jadi kalau pemerintah sedang mengajak rakyatnya untuk membersihkan pantai, memungut-mungut sampah di lingkungan, kerja bakti, pemerintah mengajak rakyatnya untuk ikut gerakan sosial, nah ini adalah bentuk pemerintah mengimplementasikan sila yang ketiga, salah satu contohnya ya. Lalu juga kalau apabila pemerintah berkunjung dari Sabang sampai Merauke, membangun Sabang sampai Merauke, meratakan pembangunan, nah ini adalah wujud dari sila yang ketiga, pemerataan di situ. Ada juga sila yang keempat, keywordnya ini adalah pemimpin, demokrasi, musyawarah, dan juga mufakat. Nah, jadi segala tingkah laku pemerintah, praktik perbuatannya yang mencerminkan demokrasi dan musyawarah, ini pasti erat kaitannya dengan sila yang keempat. Dan yang terakhir, tentang kesejahteraan, ekonomi rakyat, dan koperasi, seperti kita bahas kemarin, bahwa ketika pemerintah sedang memberikan bantuan sosial, pemerintah sedang memberikan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk rakyat, lagi di masa pandemi seperti ini ya, nah ini adalah wujud pemerintah sedang melaksanakan sila yang kelima. Sudah paham?
bagaimana cara mengaitkan sila Pancasila di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara? Sudah paham ya? Tetap semangat, sekarang kita mengenal yuk apa itu pemerintah. Nah, kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya sedikit, siapa sih yang disebut pemerintah itu? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah itu memiliki arti sebuah sistem, menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Jadi pemerintah di sini tidak diartikan sebagai sebuah subjek ya, atau orang, melainkan sebuah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan negara. Wewenang dan kekuasaannya dari mana sih, Pak? Nah, kalau kamu mau tahu, sila atau Pancasila itu adalah merupakan sumber hukum imaterial atau sumber hukum yang adanya di dalam ranah keyakinan kita dan falsafah pedoman kehidupan kita. Dan itulah yang menjiwai hukum-hukum yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya Pancasila, karena Pancasila termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea yang keempat. Di situ kita bisa artikan Undang-Undang Dasar ini kan adalah sumber hukum tertulis, sumber hukum formil kita. Dan inilah yang mencerminkan Pancasila. Nah, di dalam konstitusi kita itu membagi nih yang namanya kekuasaan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di dalam pembahasan trias politika. Kita kenal pemerintah dulu. Nah, kalau dalam arti sempitnya, pemerintah itu adalah presiden, wakil presiden, dan menteri dan jajarannya. Ini pemerintahan dalam arti sempit. Kalau dalam arti luas, nah itu adalah pemerintahan presidensial, di mana kita menjalankan sistem trias politika, yakni adanya kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah basic of law. Di dalam konstitusi kita itu, pemerintahan Republik Indonesia itu hingga saat ini memberikan 3 cabang yang utama. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, itulah kata konstitusi kita. Maka kita bisa lihat di dalam lembaga bahwa di dalam ini pemerintahan kita terbagi, kekuasaannya terbagi ke dalam beberapa lembaga negara. Ya, di dalam lembaga tinggi negara nih, kekuasaan negara kita dibagi. Yang tadinya kedaulatan dari rakyat, kekuasaannya dilimpahkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dibagikan ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara untuk melaksanakan kedaulatan rakyatnya. Nah, ini lebih jelas gambarnya nih. Silakan dibaca. Saya rasa sudah jelas. Nah, aplikasi teori trias politika di Indonesia dari Montesquieu. Trias politika itu adalah kekuasaan negara yang dipisahkan menjadi 3 ranah. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Atau dikenal dengan pemisahan kekuasaan yang di dalam bahasa Inggris disebutkan separation of powers. Nah, kalau di Indonesia, kalau di trias politikanya itu siapa? Eksekutifnya ya tentu ada presiden dengan menteri dan di bawahnya. Legislatifnya diisi DPR, MPR, dan DPD. Yudikatifnya itu diisi MA, MK, dan juga KY. Ini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, trias politika yang ada di Indonesia, yang mendapatkan kekuasaan dan mandatnya dari Undang-Undang Dasar 1945. Namun, trias politika di Indonesia itu pada praktiknya, konstitusi di Indonesia itu membagi bukan 3, melainkan 6. 6 kekuasaan dengan prinsip kerja check and balances. Jadi saling memperhatikan dan saling mengimbangi antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Apa sih ke-6 lembaga kekuasaan itu? Yang tahu silakan tuliskan di komentar. Ya. Silakan tuliskan 6 kekuasaan yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Wah, cepat nih kamu ya. Luar biasa. Betul, ada 6. Yang pertama, eksekutif atau lembaga yang melaksanakan undang-undang
Yang kedua, legislatif atau lembaga yang membuat dan merancang undang-undang. Yang ketiga, ada yudikatif atau lembaga yang mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang. Yang keempat, ada lembaga konstitutif atau lembaga yang bertugas mengubah atau mengamandemen atau membuat konstitusi atau undang-undang dasar. Yang kelima, ada lembaga eksaminatif atau lembaga yang mengawasi keuangan negara. Dan yang terakhir, yang keenam, itu ada lembaga moneter atau lembaga yang mengatur lalu lintas uang yang ada di negara kita. Jadi mengatur nilai rupiah, menjaga nilai tukarnya, itu adalah tugas lembaga moneter. Nah, selain Trias Politica by Montesquieu, sebenarnya ada ahli yang lain yang juga mengeluarkan teori Trias Politica, seperti John Locke. Bedanya, dia tidak menerapkan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, melainkan legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, pembagian kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini yang lebih jelasnya ya. Jadi yang warna hijau ada lembaga eksaminatif di situ. Dan warna hitam ada lembaga moneter atau kita sebut Bank Indonesia, Bank Sentral. Yang warna biru itu adalah lembaga eksekutif, presiden, wakil presiden, kementerian negara. Yang warna merah itu adalah lembaga legislatif, ada DPR dan DPD. Ini jumlahnya luar biasa banyak, ya, sekitar 565 orang nih. Kalau digabung DPR dan DPD menjadi MPR, yang berwarna pink atau lembaga konstitutif. Dan yang warna kuning terakhir, ini adalah lembaga yudikatif, ada MA, ada MK, dan ada KY. Nah, untuk pertemuan kita yang ketiga, kita akan bekerja bersama untuk membahas 6 lembaga ini nih. Kita akan ada diskusi kelompok dan presentasi kelompok untuk pertemuan kita yang ketiga dan keempat. Nah, sekarang formulanya nih, kembali ke pertanyaan awal nih. Bagaimana kita mengaitkan Pancasila dengan praktik yang ada di dalam lembaga-lembaga tinggi negara ini? Inilah pertanyaannya, bagaimana sih penyelenggara negara yang mencerminkan Pancasila di Indonesia? Seperti yang sudah kita bahas kemarin. Nah, ini ada sebuah gambar. Kira-kira gambar ini erat kaitannya dengan sila yang keberapa? Silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, bagus sekali. Dengan sila pertama, Pak. Sila pertama, karena apa? Nah, reason-nya yang saya perlu, silakan. Sila pertama karena keyword-nya, ya. Di dalam praktiknya, pengambilan sumpah jabatan atau sumpah kesaksian di dalam persidangan seperti yang ada di bawah sini, ya, yang paling bawah, itu menunjukkan adanya kita berusaha menghadirkan keyakinan kita akan Tuhan. Kita takut untuk tidak amanah. Dan disitulah kita menunjukkan, atau lembaga tinggi negara itu menunjukkan bahwa menghadirkan Tuhan di dalam praktiknya. Nah, inilah sesuai dengan keywordnya ya, ada ketuhanan, ada di situ beragama, ibadah, toleransi beragama. Jadi yang Nasrani juga diundang, yang pendetanya itu juga ada dengan yang lain. Dan inilah wujud sila yang pertama ada di dalam penyelenggaraan pemerintahan kita. Di dalam sumpahnya sendiri kan juga jelas ya. Di dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebelum memangku jabatan, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama dan berjanji dan bersungguh-sungguh di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat dengan sumpah sebagai berikut. Nah, saya apresiasi kalau kamu sedang latihan sumpah presiden. Bagi yang membaca sumpah presiden di samping saya ini, saya doakan kamu jadi presiden Indonesia untuk
periode-periode selanjutnya. Amin. Sudah keluar kalau yang ini. Nah, ini adalah wujud sila keempat ya. Sudah jelas juga nih, pasti kamu juga bisa langsung menebak nih. Nah, ini dalam praktiknya, kenapa sila keempat? Bagus sekali. Keywordnya karena sama ya, ada pemimpin di situ, demokrasi, musyawarah, dan mufakat. Tentunya ini adalah proses demokrasi yang sedang terjadi di gedung paripurna DPR RI ini, dengan proses musyawarah mufakat juga. Nah, yang pemimpinnya ini di mana, Pak? Inilah wujud kita mewakilkan, kita sebagai rakyat mewakilkan amanah kita kepada para dewan legislatif. Jadi inilah wujud kepemimpinan, keterwakilan suara kita kepada para dewan. Nah, inilah wujud sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi Pancasila menjadi landasannya ya di sila yang keempat khususnya. Sudah pasti nih sila kedua. Keywordnya sekarang kita buka. Ada HAM, ada hukum, adab manusia, dan keadilan. Nah, ketika negara, para penegak hukumnya sedang menegakkan hukum, ini mewujudkan, mengimplementasikan sila yang kedua. Karena di situ negara itu sedang memonopoli dan menyeluruh dan memaksa. Itulah sifat-sifat negara. Nah, Pancasila inilah yang menjadi ideal supremasi hukumnya. Jadi walaupun dia memaksa, tapi dia tetap bermoral dengan cara-caranya. Nah, untuk menciptakan keadilan dan memastikan hak dan kewajiban kita di dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Oke, mungkin sudah banyak contohnya dan kamu juga sudah tidak sabar untuk latihan. Saya berikan tugas untuk minggu ini. Yang pertama, kamu harus tuliskan hal-hal yang sudah kamu pelajari selama 2 pertemuan ini, atau informasi yang sudah kamu dapat, khususnya di pembelajaran PPKN hari ini. Yang kedua, kamu tolong tuliskan hal atau konsep yang menurut kamu masih sulit kamu pahami. Dan yang terakhir, saya mau minta kamu untuk melengkapi tabel. Ya, seperti yang dicontoh ya. Nah, ini nomor tabel ini kamu bisa dapatkan di dalam Google Classroom kelas kita. Batas waktunya 1 minggu. Nah, kalau kita perhatikan ada yang salah di sini. Di dalam kolom alasanmu, itu adalah implementasi sila keempat ya, nak. Menunjukkan adanya DPR sebagai lembaga perwakilan. Oke, ini adalah akhir dari pertemuan kita di dalam YouTube ini. Saya harap kamu mengerjakan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Ingat, bagi mereka yang mengumpulkan pertama kali, itu akan menjadi kesan yang begitu baik bagi saya, guru kamu. Oke, kalau kalian memiliki pertanyaan terkait dengan materi pertemuan kita yang kedua, jangan lupa kalian bisa tuliskan di dalam kolom komentar di bawah ini. Ya, silakan kamu tuliskan komentar. Kira-kira apa pertanyaan-pertanyaan kamu? As soon as possible, itu saya akan berusaha untuk menjawab dan juga menguraikan masalah kamu agar selesai. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri pertemuan kita. Saya harap kamu selalu sehat di rumah saja. Tetap mematuhi protokol kesehatan karena kondisi saat ini masih pandemi. Dengan memakai masker, tidak berkerumun, tidak berpergian, selalu di rumah saja, dan juga selalu rajin mencuci tangan di sabun dan air yang mengalir. Salam untuk kedua orang tua kalian dan seluruh keluarga kalian. Sampai ketemu di pertemuan kita yang selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.